Setelah menikah, aku nggak mau pakai uang suami untuk diri sendiri. Tapi aku juga pelit ke diri sendiri. Padahal aku punya uang sendiri. Sampai mama pernah notice bajuku itu-itu aja. Dulu, dalam 6 tahun cuma beli 2-3 baju aja. Berawal dari cerita mertua dan sepupu suami. Kalau misalnya mereka awalnya nggak setuju suami nikah sama aku, karena mereka menganggap aku hedon, takut suamiku nggak sanggup. Kita tuh nggak bisa kontrol orang. Tapi kita bisa kontrol respon kita terhadap omongan orang. Nah, responsku waktu itu salah, karena aku jadi merasa tertantang. Oh, gue nggak butuh uang laki gue kalau untuk keinginan gue sendiri. Lihat aja, gue buktiin. Dan itu berlangsung selama 6 tahun pernikahan. Dan memang terbukti, aku nggak pernah minta sama suami untuk diri sendiri. Dan suami bukan tipe yang peka, jadi nggak ketemu di tengah. Jaket doi udah 2 keranjang, aku dengan baju yang itu-itu aja. Bahkan sepatu 7 tahun, terakhir beli pas sebelum nikah, wakaka. Pun doi ngasih barang, aku tuh selalu bilang, nanti aku ganti ya. Plus, sebagai anak perempuan, selalu dipesankan jangan sampai ngerepotin suami. Harus bantu suami. Jadi bisa dibilang, aku ya bantu suami secara finansial juga, kayak istri pada umumnya ya. Kalau dulu mikirnya yang penting makan, tempat tinggal, doi yang tanggung jawab. Kalau urusan aku, nggak usah deh. Aku nggak mau hutang budi sama suami. Dikasih uang sama suami, aku nggak mau terima. Tapi dikasih uang sama kakakku dan papaku, aku happy banget. Soalnya ngerasa, itu bukan beban haha. Bodohnya aku yang dulu. Dulu aku mikir, nggak apa-apa gaji segitu, yang penting ada waktu, ada keluarga, toh gue juga punya penghasilan. Gaji doi itu kecil, kayak 2-3 kali jajan aku pas masih gadis haha. Kurang pengertian apa gue ke laki gue, hah? Bisa tuh gue hidup downgrade kebangetan ini. Gitu waktu masih bodoh dan sombong. BTW, laki gue tuh nggak pernah nyuruh untuk hidup downgrade, tapi emang gue aja yang bini sok pengertian. Pernah saking sombongnya gue, sampai bilang ke laki, aku tuh nggak butuh uang kamu, yang penting izin kamu. Jadi disitulah muncul peluang-peluang untuk sombong, kurang ajar, merasa setara. Bawaannya tuh emosi, capek semua dah wakaka. Belum kalau untuk ke keluarga doi, kadang rasanya, keluarga inti lo dulu deh, ini aja masih gue bantu, udah ngurusin keluarga lain aja. Tapi gue suka sih ngirim-ngirim keluarga sana dengan inisiatif sendiri, tapi gue pantang diminta. Ya pokoknya tuh, rasanya kepala tuh berat banget ya Allah. Pundak tuh rasanya juga beraat. Apakah bu-ibu yang bantu finansial suami juga merasakan hal yang sama? Sampai akhirnya aku masuk healing camp. Terus sebelum aku cerita problem, dicek nadi sama dokter. Putih. Beliau berkomentar, ini kenapa kok kenceng banget, banyak takutnya ya. Terus setelah cerita tentang kesombongan dan kebodohan yang lagi dialami saat itu, beliau berkomentar, buat apa atuh punya suami? Prinsip siapa itu? Prinsip yang melebihi kapasitas sebagai seorang hamba? Wah, di situ mulai mikir. Dan tidak sampai di sana, cari terus titik temunya. Singkatnya, setelah proses hampir 8 tahun menikah ini, biiznillah, akhirnya ketemu gongnya. Ternyata aku sudah sangat di luar fitrah. Allah, maafkan kebodohan hamba ini. Meskipun setelah ketemu jawaban dan solusi back to fitrah ini, ternyata jalan masih puanjaang dan cukup babak belur rasanya. Hal yang pertama ku ikhtiarkan untuk back to fitrah. Mundur dari bantu finansial suami. Dan itu nggak aku diskusikan, langsung ekstrim. Just FYI aja nih, gue udah nggak mau backing finansial keluarga lagi. Berawal dari sana, ternyata efeknya menjalar kemana-mana, biiznillah. Jadi aku tetap berpenghasilan, tapi aku nggak membiarkan suamiku untuk aku bantu. Kalau uang kurang, ya udah, aku diemin aja, haha. Sounds like kejam ya? Tapi ternyata, matematika Allah itu beda. Pernah dengar nggak? Membantu dengan cara tidak membantu? Nah, itu yang aku ikhtiarkan waktu itu. Salah satu ikhtiar mengaktifkan kembali rasa gelisah suami. Kalau emang enggak ada uang, ya cari side job, fitrah berburu yaitu. Masa transisinya itu Masya Allah. 3 bulan pertama, berusaha gigit lidah, tutup mata, tutup telinga. Karena emosi suami di saat itu benar-benar campur aduk. Karena sedang merasa gelisah itu, sudah tidak merasa aman karena istri nggak backing lagi. Singkatnya, setelah 3 bulan terlewati, iseng buka Shopee usaha suami. Di situ langsung gemeter lihat omsetnya Dari 1 rak jadi 5 rak, Allahumma barik lahu. Jadi, matematika manusia yang awalnya dari 2 pintu, tapi masih kurang. Matematika Allah, dari 1 pintu ternyata Allah cukupkan.
Bahkan sampai di titik suami udah bisa bantu bayaran adik sekolah. Sebenarnya, yang ku highlight tuh bukan tentang finansialnya sih, tapi lebih ke banyak efeknya, terutama dalam rumah tangga. Aku ngerasa dilindungi, ngerasa dicintai lebih deep gitu, lebih menghargai beliau. Tentunya jauh lebih tenang. Biiznillah. Jadi yang dulu aku nggak takut cerai karena merasa gue mampu kok hidup sendiri, jadi berubah. Ketika berantem, yang ada di pikiran malah, kalau nggak sama dia, aku sanggup nggak ya? Bersama orang yang tepat sekalipun, kalau belum ketemu benang merah, titik temu itu ya, rasanya juga meledak-meledak. Setelah semua terjadi, aku jadi nyimpulin, kita itu kurang memberikan space untuk suami mencari lebih. Jadi, suami selalu merasa aman tentang keuangan. Karena istri yang pusing kan, sisanya uangnya diputar kemana biar cukup. Ternyata, rasa kasihan istri ini jadi bumerang untuk diri sendiri. Bisa menonaktifkan fitrah suami. Contohnya, suami kebanyakan main game, padahal keuangan keluarga kurang. Bisa jadi karena inisiatif istri untuk bantu suami. Jadi suami kurang diberikan waktu untuk merasa gelisah dengan kekurangan.